Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Soli dan Salihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Selalu semangat dan ceria ya. Soli dan Salihah, insya Allah hari ini kita akan belajar syirah. Sebelum belajar, marilah sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Anak-anakku, kemarin sudah mengirimkan materi syirah yaitu nazab Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir di Mekah. Sebelum Rasulullah lahir, ternyata dulu Mekah itu daerah yang terletak di antara bukit pegunungan dan hanya berupa padang pasir yang sepi, belum ada penghuninya. Nah, saat itu akan bercerita awal mula kehidupan di Mekah. Ini ceritanya agak jauh dari proses lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ceritanya mundur sedikit pada zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, selanjutnya kita lihat ilustrasi berikut ini. Mungkin anak-anak masih ingat tentang kisah Hajar dan Ismail yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di suatu lembah. Biasanya cerita Ibrahim ini dikisahkan pada peristiwa Idul Adha atau Idul Kurban. Biasanya saat anak-anak mengikuti sholat Idul Adha, pada saat khutbah, khatib menjelaskan tentang peristiwa kisah Hajar dan Ismail ini. Kisah ini merupakan wujud ketaatan dari seorang hamba kepada penciptanya. Jadi, ceritanya itu Ibrahim dan Hajar dikaruniai putra yang diberi nama Ismail. Nabi Ibrahim bukan berasal dari Mekah, tetapi dari suatu daerah yang agak jauh dari Mekah. Karena suatu hal, Hajar dan Ismail ini dimintai keluar dari rumah untuk ditempatkan di suatu lembah. Siapa yang menyuruh itu? Yang menyuruh itu adalah Allah yang meminta kepada Ibrahim wahyu yang diterimanya. Akhirnya, dengan berat hati, Hajar dan Ismail dibawa Nabi Ibrahim ke suatu lembah, di suatu tempat di mana tempat itu merupakan tempat yang kosong, tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, dan binatang. Hanya dikelilingi bukit dan padang pasir tandus. Di sana tidak ada listrik, Nak. Jadi gelap gulita, hanya mengandalkan bintang-bintang di angkasa. Itu pun kalau ada. Jadi, kalau tidak ada, ya gelap gulita. Dan padahal itu nanti Hajar dan Ismail akan ditinggalkan oleh Ibrahim. Nah, padahal saat itu Ismail masih bayi, belum bisa diajak bicara, belum bisa diajak bermain, betapa sepinya Hajar. Sebelum ditinggal Ibrahim, Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami di sini?"
Akan tetapi, apa jawaban Ibrahim? Ibrahim tetap pergi melangkah meninggalkan Hajar dan Ismail. Kemudian Hajar berlari mengajar Ibrahim dan bertanya lagi, "Wahai Ibrahim, kenapa kamu tinggalkan aku dan putramu di sini?" Namun Ibrahim tetap melangkah meninggalkan Hajar. Sampai Hajar itu mengulangi pertanyaannya 3 kali. Tetapi pertanyaan itu Ibrahim tetap tidak menjawabnya. Tapi saat kejadian itu Hajar tidak menangis. Lalu Hajar bertanya kembali dengan pertanyaan yang berbeda. "Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Maka Ibrahim menjawab, "Iya, ini perintah Allah." Dengan lapang hati, Hajar menjawab, "Wahai Ibrahim, jika ini perintah Allah, maka aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan umatnya yang bertakwa." Itu adalah keyakinan seorang Hajar yang ditinggalkan di lembah yang kosong oleh suaminya, yaitu Ibrahim. Hanya percaya bahwa Allah satu-satunya penolong dan tidak akan pernah menyia-nyiakan umatnya yang bertakwa. Jadi tempatnya tadi hanya dikelilingi bukit dan padang pasir yang tandus. Jadi seperti ini gambarannya. Hanya ada Hajar dan Ismail yang bertempat tinggal di sebuah tenda dan dikelilingi lembah dan bukit-bukit padang pasir. Tetapi ini adalah kisah nyata wujud ketaatan seorang hamba kepada penciptanya antara Ibrahim, Hajar, dan Ismail. Di suatu hari, Ismail menangis tak berhenti-henti. Kenapa? Karena bekal yang dibawa oleh Hajar yang ditinggalkan oleh Ibrahim itu sudah habis, sedangkan Hajar tidak bisa lagi menyusui Ismail karena asupan gizinya sudah habis. Akhirnya air susunya tidak bisa keluar. Ismail tidak berhenti menangis. Apa yang dilakukan Hajar? Ya, pasti kalian sudah pernah mendengar ceritanya. Hajar berlari-lari mencari minum ke sana ke sini yang ada di sekitarnya. Hanya bukit-bukit sebelah sana ke bukit-bukit lainnya, mondar-mandir ke sana ke sini dan ternyata tidak ada air. Ya, karena di situ hanya ada pegunungan dan bebatuan sangat langka air. Hajar lari-lari 7 kali bolak-balik tidak menemukan air. Tetapi dia sudah tidak mendengar tangisan Ismail seketika balik ke bukit tempatnya. "Ada apa dengan anakku? Kenapa dia tidak menangis lagi?" Akhirnya sesampai di tempatnya, subhanallah, atas kuasa Allah, ternyata di dekat kakinya Ismail itu ada pancaran air yang sangat deras. Rupanya saat Ismail menangis, menjejak-jejakkan kakinya, ternyata dari bekas jejakan Ismail itu memancarkan air. Masya Allah. Keyakinan Hajar semakin kuat. Allah benar-benar tidak akan menyia-nyiakan umatnya yang bertakwa. Kemudian Hajar dengan sigapnya membendung air tersebut dengan pasir di sebelahnya, supaya air itu tidak meluap, supaya bisa diminum nantinya. Menurut sebuah kisah, air tersebut dinamakan air Zam-Zam. Zam-Zam itu kalau menurut bahasa asal mula Ibrahim artinya berkumpullah
Jadi Hajar membuat bendungan lumpur sambil berkata, "Zam-zam," seperti itu. Berkumpullah air, berkumpullah air. Dan sampai akhirnya dinamakan Zam-zam. Masya Allah. Air itu dibendung agar bisa digunakan untuk bertahan hidup. Karena Hajar tidak tahu kapan Nabi Ibrahim akan menjemput dirinya dan Ismail lagi. Namun Hajar tidak pernah sedikit pun mengeluh, karena yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan umatnya yang bertakwa. Suatu ketika, di sekitar bukit itu melintas kabilah Jurhum. Apakah kabilah Jurhum itu? Kabilah itu adalah kelompok dagang. Jadi, dulu di negara Arab banyak sekali kelompok-kelompok dagang dari negara-negara lain. Dan pada saat itu kelompok dagang dari Yaman. Mereka keturunan Khotan yang masih ada nasab dengan Sam bin Nuh alaihissalam. Mereka kehabisan bekal minum. Lalu seorang dari mereka diutus untuk mencari air minum. Ketika orang itu melihat suatu tempat, ada sekumpulan burung sedang berputar-putar. Nah, orang itu penasaran, ada apa dengan burung-burung itu? Akhirnya berpikir, hal itu menandakan ada sumber penghidupan atau sumber kehidupan. Dia lantas mendatangi tempat tersebut. Nah, selanjutnya ternyata di sana ada Hajar dan Ismail yang mempunyai sumber air Zam-zam. Setelah itu mengambil air, dia kembali ke kabilahnya dan bercerita kepada rombongannya tadi. Bercerita kalau tadi saya menemukan air di sana dan di sana ada dua orang yaitu Hajar dan Ismail. Pimpinan kabilah mengajak rombongan ke lembah itu dan meminta izin kepada Hajar untuk singgah bermalam di tempat itu dan meminum airnya. Hajar menyetujui dengan syarat mereka tidak punya hak atas air itu. Akhirnya mereka singgah di sana, bahkan ada yang menetap. Itulah awal mula ada sekumpulan orang kemudian menetap di Mekah. Di cerita selanjutnya nanti ada kelompok dari Jurhum ini, perempuan, menjadi istri Ismail itu, yaitu nanti ketika Ismail sudah dewasa. Nah, dalam riwayat tersebut, Ismail ketika sudah balik, sudah menikah dengan salah satu wanita keturunan kabilah Jurhum tersebut. Jadi nanti ceritanya tidak hanya pendek, tapi dari Ismail bayi, kemudian balik atau dewasa. Nah, itu nanti Ismail akan menikah dengan kaum Jurhum sehingga menghasilkan keturunan-keturunan. Dan di saat itulah sudah banyak yang berkeluarga, dan itulah awal mula kota Mekah yang menjadi ramai. Baik anak-anakku, jadi beginilah ceritanya. Asal mula Mekah ada penghuninya, dari Nabi Ibrahim lahir sampai nanti Muhammad SAW. Nah, anak-anak jangan bosan-bosan untuk selalu melihat siapa saja keturunan-keturunan Nabi Ibrahim dari Ismail hingga Muhammad. Nanti Sholih dan Salihah bisa melihat lagi pada silsilah nasab Rasulullah yang sudah kemarin Us berikan.
Baik anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ustazah, sampai bertemu di lain waktu. Jangan lupa untuk belajar walau di rumah. Jangan lupa sholat 5 waktu dan selalu membaca Al-Quran. Cukup sekian, apabila banyak salah ucap atau kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.